selamat malam Mas Banu. Selamat malam. Langsung aja Mas. Yes, boleh langsung silakan. Oke, ini sebelumnya beberapa waktu yang lalu kan saya udah pernah cerita yang tentang pendakian yang ke Gunung Arjuna Welirang ya waktu itu Mas, kalau masih ingat. Yes. Nah, yang lewat Alas Lali Jiwo. Kalau yang ini untuk pendakian Gunung Salak tahun 2021 Mas. Oke. Waktu itu saya ngajak 2 anak saya, terus ada teman-teman yang ikut. Berarti sekitar 8 orang waktu itu Mas pendakian ke Gunung Salak. Sebelumnya saya pernah mendaki Gunung Salak tahun 2005. Waktu ke atas itu butuh waktu sekitar 6-7 jam. Nah ini karena udah pernah ke sana, jadi saya memperkirakan untuk pendakian kali ini yang tektok, jadi nggak bawa tenda, diperkirakan juga waktunya, perkiraan saya juga 6-7 jam udah sampai atas, walaupun ngajak anak ya. Nah start dari bawah itu sekitar jam 8 pagi. Saya perkirakan untuk sampai di puncak itu baru bisa sekitar asar jam 3 udah sampai puncak, perhitungan saya sebelumnya. Tapi karena waktu itu kan 2021 Maret itu kan baru mulai ada vaksin COVID ya Mas ya. Jadi sekitar 3 hari sebelumnya itu saya vaksin COVID dulu. Efeknya baru terasa pas pendakian ini Mas. Jadi tiba-tiba waktu pas mulai mendaki ini badan saya agak drop gitu loh. Jadi yang saya perkirakan bahwa yang akan menghambat perjalanan itu nanti anak-anak, justru saya yang jadi penghambat waktu perjalanan. Anak-anak sih malah happy Mas sebenarnya Mas, nggak ada keluh kesah, nggak ada. Nah dari rencana awal perkiraan 6-7 jam sampai puncak, ternyata butuh waktu 9 jam untuk sampai puncak. Itu karena saya terlalu banyak minta istirahat, efek vaksin itu sebenarnya Mas. Sampai di atas sekitar jam 5 sore itu cuaca gerimis dan kami nggak bawa tenda. Akhirnya kami untuk keamanan anak-anak, saya nitipin anak ke tenda rombongan lain Mas. Rombongan lain sambil nunggu azan maghrib dulu baru kami jalan untuk turun ke bawah lagi. Setelah azan maghrib sekitar jam 6 atau setengah 7 itu kami mulai jalan turun ke bawah. Kembali lagi ke base camp istilahnya. Nah di pas turun itu juga gerimis, kadang berhenti. Nah itu di pas turun juga posisi jalannya lambat juga. Kan biasanya kalau naik 9 jam, turun bisa lah 7 jam bisa nyampe. Ini juga ternyata sampai bawah juga butuh waktu yang sama. Nah sekitar ya hampir tengah malam gitulah Mas. Di tengah perjalanan kami sempat beristirahat. Teman-teman ya pada istilahnya tiduran di tanah gitu loh Mas. Tiduran di tanah, anak-anak juga Mas walaupun mungkin capek tapi masih sadar semua gitu loh. Nah tiba-tiba itu ada terdengar suara aneh lah, suara kayak cekikian, kayak ketawa gitu Mas. Nah anak saya yang iseng, yang kecil itu tiba-tiba nyorot ke atas, langsung ditegur sama teman saya yang lain, ditegur. Jangan nyorot ke atas, udah biarin aja kata si teman saya itu Mas. Anak saya waktu itu yang kecil 6,5 tahun, kalau yang gede 13 tahun waktu itu. Nah setelah nyorot itu udah ditegur, kami putuskan untuk jalan lagi supaya pindah dari lokasi itu. Nah, pindah lokasi, turun jalan ke bawah, terus menjelang sampai base camp sekitar jam 1 malam, kami istirahat lagi, terdengar lagi suara kayak cekikikan lagi gitu Mas. Si anak juga kaget, udah ada agak merinding juga. Akhirnya ya kami istirahat sebentar terus jalan lagi untuk geser lagi lah istilahnya, menghindari biar anak nggak trauma gitu. Terus sampai base camp jam 2 pagi. Jam 2 pun langsung kami menuju ke musola yang ada di dekat base camp itu. Langsung yang teman saya merintahkan, udah cuci kalau emang berani mandi ya berani mandi, mestinya gitu Mas. Karena kan ya takutnya ada yang nempel atau gimana gitu. Ini ya anak-anak saya tuh suruh mandi jam 2 pagi dengan kondisi dingin, manut aja mereka. Mandi terus sholat maghrib isya, baru tidur di musola itu Mas. Nunggu pagi baru pulang ke rumah lagi itu.
untuk informasi aja kan kami Gunung Salak itu kan ada 2 jalur ya. Yang satu Kawah Ratu yang saya daki ini yang jalur Cimelati. Jalur Cimelati ini jalur paling pendek, istilahnya paling cepat lah nyampe ke atas. Dan untuk yang para pendaki di wilayah Jawa Barat ini Gunung Salak termasuk yang ya mungkin agak dihindari juga sih Mas. Teman-teman saya yang senior juga gunung lain oke, tapi kalau Gunung Salak nggak mau kata teman saya itu. Itu aja sih Mas yang cerita yang kalau penampakan sih enggak, cuma kayak diikutin suara ketawa aja itu Mas 2 kali. Oke, jadi suara ketawa itu pas posisi turun ya Mas ya? Posisi turun karena turun dari atas tuh sekitar habis maghrib sekitar jam 6 setengah 7 lah. Karena kami memang nggak bawa tenda, nggak persiapan. Kemarin rencananya memang tektok aja. Perkiraan saya jam 8, jam 9 udah sampai bawah lagi, ternyata molor sampai jam 2. Jam 2 dini hari baru nyampe bawah. Itu. Oke, Mas Febri silahkan. Tapi kalau boleh lebih detail lagi, itu suara cekikikannya itu yang seperti apa sih Mas Banu? Iya. Gimana Mas, maaf? Suara cekikikannya itu seperti apa tuh? Ya kayak kalau yang di Backsound Nightmare email dia ini ya kayak mirip seperti itulah Mas. Dan durasinya lumayan ya? Iya. Ya namanya anak-anak kan waktu itu iseng kan, pertama nggak tahu, kaget tiba-tiba dia ketawa, langsung nyorot ke atas aja, nyorot center ke atas, langsung ditegur sama teman saya. Ya jangan nyorot ke atas, udah biarin aja kata teman saya gitu. Kalau boleh tahu tadi di pos berapa Mas? Kalau di posnya saya lupa, maka enggak. Pos berapa saya lupa Mas waktu itu kejadiannya. Oke. Ya Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Banu. Selamat malam Mas ya. Halo. Ini kalau saya bilang apa ya, berani atau nekat gitu loh Mas. Apanya nih Mas? Berani atau nekat gimana ini? Gini, kan posisi membawa anak kecil gitu ya Mas ya. Iya. Dan dari awal sudah tahu kalau pasti ketemu malam gitu. Perkiraan saya kan ketemu malam tuh pas turun sih Mas. Perkiraan saya kan jam 7 atau jam 8 tuh udah nyampe bawah gitu. Iya. Perhitungan awal itu Pak. Apalagi di Gunung Salak ya. Ini Iya. gunung yang sudah terkenal horornya gitu. Iya. Sebenarnya gini. Semua gunung, di semua gunung gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya jangan, kalau kita ngedaki atau waktu pas turun gitu ya, sebenarnya jangan sampai ketemu malam gitu. Ini kalau di gunung ya, karena ya tahu sendirilah ya, gunung tempatnya mereka gitu, dan sosok-sosok yang ada di sana pun juga bukan yang sosok-sosok apa ya, kayak kecil-kecil gitu, bukan gitu. Iya. Dan gangguan yang dialami Mas Banu ini sebenarnya dari awal turun ya, dari awal mau turun itu puncak turun dikit lah. Yeah. Itu sosok ini sudah mengikuti, sosok yang ketawa ini sudah mengikuti gitu Mas. Yeah. Mas Banu atau teman atau siapa tuh merasakan kayak waktu habis sampai puncak turun dikit itu merasakan hawa yang berbeda enggak? Iya, kalau sepengetahuan saya Mas, kemarin dapat ilmu juga dari teman pendaki yang di Sumatera itu Mas. Kalau dari base camp ke ketinggian berapa itu memang rawan-rawannya. Terus kalau yang sebenarnya kalau aman tuh setelah tengah ke atas sebenarnya bukan, tengah ke atas itu wilayah yang clear istilahnya Mas, kalau kata pendaki yang di Sumatera ini bilang. Jadi kalau di gunung itu kata teman saya itu yang tempat agak rawan itu ya jalur dari pendaki start awal sampai di tengah aja gitu biasanya. Kalau rata-rata di gunung tuh gitu. Iya, memang benar. Jadi pengetahuan saya juga yang sering saya lihat, yang sering saya alami, memang yang sering saya bilang juga ya Mas Taufik ya, memang sosok astral itu memang khususnya di gunung ini mereka memang
paling suka menempati tempat kayak lembahan gitu. Kalau yang di puncak itu ada sosok, memang ada di puncak, tetapi nggak seramai atau sebanyak yang ada di lembahan itu, Mas. Di bawah puncak itu gitu. Iya. Karena untuk informasi juga, kalau di puncak Gunung Salak itu ada makam lah, Mas, istilahnya. Ya, ada makam, ya memang. Makam yang dikeramatkan di puncak Gunung Salak itu. Terus yang jadi pertanyaan saya nih Mas Febri, kenapa sosok ini ngikutin? Apakah tertarik sama sesuatu yang dibawa, atau karena ada anak-anak, atau karena waktu itu posisinya Mas Banu kan habis vaksin, berarti di kondisi yang lumayan lemah gitu Mas Febri, atau bagaimana? Kalau yang saya tangkap dari sosoknya ini kayak apa ya, Mas? Sosok ini memang mengganggu ya, Masnya. Memang sosok yang sering kali mengganggu, sering kali mengikuti orang yang mendaki di situ gitu, Mas. Jadi udah, ya istilahnya udah kebiasaan dia gitu. Oke. Dia mengikuti hanya tidak ada tujuan apa-apa ya selain mengganggu itu gitu, Mas. Bahkan kalau mohon maaf ya, kalau ada pendaki yang nggak bisa nahan ya badan drop terus nggak bisa nahan kayak emosinya gitu ya, Mas. Itu pasti akan sosok ini nyari celah untuk masuk ke raganya gitu. Dari kesurupan. Iya. Tapi kalau sosoknya yang apa tadi Mas? Berarti kuntilanak. Iya. Kalau yang saya tangkap dari sosok ini ya salah satu ya sosok yang sering kali mengganggu dan mengikuti para pendaki gitu, Mas, di sana gitu. Tapi sesampainya di base camp, sosok ini udah lepas atau gimana? Tadi karena kan udah hilang, udah lepas gitu. Belum sampai sampai kayak persawahan gitu, sosok ini sudah nggak ada gitu. Ada, Mas. Nah ya, jadi kalau dari setelah keluar dari base camp untuk menuju ke parkiran itu atau menuju ke musola itu memang lewat kayak kebun warga sih, Mas. Okay. Masih agak jauh, jadi begitu kami keluar base camp berarti udah agak lega gitu loh istilahnya. Yep. Menuju itu ke musola yang dimaksud kali ya, Mas Febri. Baiklah Mas Banu, terima kasih untuk ceritanya malam hari ini. Baik, Mas. Yes, ada pertanyaan mungkin terakhir? Cukup? Cukup sih. Yep. Thank you, selamat malam Mas Banu.